Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang metode Newton Cotes kaidah Simpson 1/3. Perkenalkan, nama saya Mas Ainida Alusna. Kemudian anggota-anggotanya Mustiku Mulyo Mainur, Lailatul Wardah, dan Muhammad Revi Susanto. Next. Pendahuluan. Metode integrasi Newton-Cotes. Integrasi numerik adalah proses mencari hampiran luas bidang yang dibatasi oleh fx dan sumbu x pada selang tertutup a, b. Proses pencarian nilai hampiran L dilakukan jika 1. Fungsi fx disebut integran, mempunyai bentuk yang sulit untuk dilakukan proses integrasi. 2. Nilai x dan fx hanya dalam bentuk tabel diskrit. Proses menentukan nilai hampiran integrasi numerik dilakukan dengan beberapa cara atau metode. Salah satunya yaitu menggunakan metode integrasi Newton-Cotes. Next. Nah, pada bab mengenai metode Newton-Cotes terdapat 4 kaidah yang akan dipelajari. Nah, pada materi minggu lalu itu telah dijelaskan mengenai metode yang pertama, yaitu metode Newton-Cotes kaidah segi 4, dan yang kedua metode Newton-Cotes kaidah trapesium. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mencoba mempresentasikan materi yang ketiga, yaitu materi mengenai metode Newton-Cotes kaidah Simpson 1/3. Next. Kaidah Simpson 1/3 adalah kaidah yang mencocokkan polinomial derajat 2 pada 3 titik data diskrit yang mempunyai jarak yang sama. Hampiran nilai integrasi yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat yang lebih tinggi. Next. Misalkan fungsi fx dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Luas daerah dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah parabola. Untuk itu dibutuhkan 3 buah titik data, misalkan 0,f0, h,fh, dan 2h, f2h. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lailatul Wardah. Seperti yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya, polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 2 yang melalui ketiga buah titik yaitu P2x sama dengan fx0 ditambah x per h delta x fx0 x dikali buka kurung x dikurangi h tutup kurung dibagi 2 faktorial h kuadrat dikali delta kuadrat fx0 sama dengan f0 ditambah x delta f0 ditambah x dikali x dikurangi h tutup kurung dibagi 2 faktorial h kuadrat dikali delta kuadrat f0. Kemudian kita integrasikan P2x di dalam selang 0,2h. I isomorfik ke integral 0 sampai 2h fx dx atau dapat dibentuk menjadi integral 0 sampai 2h P2x dx. Kemudian kita integralkan yaitu integral 0 sampai 2h buka kurung f0 ditambah x per h delta f0 ditambah x dikali x dikurangi h tutup kurung dibagi 2 faktorial h kuadrat dikali delta kuadrat f0 tutup kurung dx. Maka diperoleh hasilnya yaitu f0x ditambah 1/2h dikali x kuadrat delta f0 ditambah buka kurung x pangkat 3 per 6h kuadrat dikurangi x kuadrat per 4h tutup kurung dikali delta kuadrat f0 dengan batas bawah x sama dengan 0 dan batas atas x sama dengan 2h. Next. Ya, karena jaringannya Wardah ada problem, maka saya akan melanjutkan. Oke, di sini dituliskan selanjutnya yaitu pada langkah selanjutnya 2HF0
ditambah 4H kuadrat per 2H delta F0 ditambah buka kurung 8H pangkat 3 per 6H kuadrat dikurangi 4H kuadrat per 4H tutup kurung delta kuadrat F0. Langkah berikutnya yaitu disederhanakan, yaitu 2H F0 ditambah 4 per 2 bisa menghasilkan 2, H kuadrat per H menjadi H, jadi 2H delta F0 ditambah buka kurung di atasnya tadi 8 per 6 bisa disederhanakan menjadi 4 per 3 H dikurangi 4H kuadrat per 4H hasilnya H tutup kurung delta kuadrat F0. Berikutnya yaitu disederhanakan kembali menjadi 2H F0 ditambah 2H delta F0 ditambah H per 3 delta kuadrat F0. Mengingat delta F0 sama dengan F1 dikurangi F0 dan delta kuadrat F0 yaitu sama dengan delta F1 dikurangi delta F0 sama dengan buka kurung F2 dikurangi F1 tutup kurung dikurangi buka kurung F1 dikurangi F0 tutup kurung sama dengan F2 dikurangi 2F1 ditambah F0. Next. Maka selanjutnya dapat dibentuk isomorfik ke 2H F0 ditambah 2H buka kurung F1 dikurangi F0 tutup kurung ditambah H per 3 buka kurung F2 dikurangi 2F1 ditambah F0 tutup kurung. Berikutnya yaitu 2H F0 ditambah 2H F1 dikurangi 2H F0 ditambah H per 3 F2 dikurangi 2H per 3 F1 ditambah H per 3 F0. Selanjutnya dapat disederhanakan menjadi H per 3 F0 ditambah 4H per 3 F1 ditambah H per 3 F2 dan dapat dibentuk menjadi persamaan ke-1 yaitu H per 3 buka kurung F0 ditambah 4F1 ditambah F2 dengan memfaktorkan H per 3 pindah ke depan. Persamaan 1 ini dinamakan kaidah Simpson 1 per 3. Sebutan sepertiga muncul karena di dalam persamaan terdapat faktor 1 per 3. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mas Revi. Baik, saya lanjutkan. Misalkan kurva fungsi sepanjang selang integrasi A, B kita bagi menjadi N plus 1 buah titik diskrit X0, X1, X2 sampai dengan Xn dengan N genap dan setiap 3 buah titik atau 2 pasang abselang di kurva dihampiri dengan parabola atau polinom interpolasi derajat 2, maka kita akan mempunyai N per 2 buah potongan parabola. Bila masing-masing polinom derajat 2 tersebut kita integralkan di dalam abselang atau subinterval integrasinya, maka jumlah seluruh integral tersebut membentuk kaidah Simpson 1 per 3 gabungan. I total sama dengan integral dari A hingga B fx dx isomorfik integral x0 hingga x2 fx dx ditambah integral dari x2 hingga x4 fx dx ditambah hingga sampai integral xn-2 hingga xn fx dx. Lalu H per 3 buka kurung F0 ditambah 4F1 ditambah F2 tutup kurung ditambah H per 3 buka kurung F2 ditambah 4F3 ditambah F4 tutup kurung ditambah hingga sampai H per 3 tutup buka kurung Fn-2 ditambah 4Fn-1 ditambah Fn tutup kurung. Lalu kita jumlahkan semua menjadi H per 3 buka kurung F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 ditambah hingga sampai ditambah 2Fn-2 ditambah 4Fn-1 ditambah Fn tutup kurung. Lalu kita simpulkan menjadi H per 3 buka kurung F0 ditambah 4 sigma I sama dengan 1,3,5 atau bilangan ganjil yang lain sampai dengan N-1 Fi ditambah 2 sigma I sama dengan 2,4,6 atau bilangan genap yang lain sampai dengan N-2
FI ditambah FN tutup kurung. Persamaan ini mudah dihafalkan dengan mengingat pola koefisien suku-sukunya, yaitu 1,4,2,4,2, sampai dengan 24,1. Namun penggunaan kaidah Simpson 1/3 mensyaratkan jumlah abselang N itu harus genap. Ini berbeda dengan kaidah trapesium yang tidak memiliki persyaratan mengenai jumlah selang. Algoritma metode integrasi Simpson 1/3, yaitu yang pertama, mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan, yaitu Y sama dengan Fx. Yang kedua, menentukan batas bawah A dan batas atas B integrasi. Yang ketiga, menentukan jumlah segmen atau bias N dengan syarat N itu harus genap. Yang keempat, menghitung lebar segmen, yaitu H sama dengan B min A per N. Yang kelima, buatlah tabel kaidah Simpson 1/3. Yang keenam, menentukan nilai integrasi menggunakan kaidah Simpson 1/3, yaitu I sama dengan integral dari A hingga B fx dx isomorfik ke H/3 buka kurung F0 ditambah 4 sigma I sama dengan 1,3,5 atau bilangan ganjil yang lain sampai dengan N-1 F1 Fi ditambah 2 sigma I sama dengan 2,4,6 atau bilangan genap yang lain sampai dengan N-2 Fi ditambah Fn tutup kurung. Yang ketujuh, menentukan nilai integrasi sejatinya. Galat metode bias. Rumus galat metodenya biasnya adalah E sama dengan I kurangi I aksen dengan keterangan I sama dengan integral sejati dan I aksen sama dengan integral secara numerik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mustiko. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu akan saya sampaikan terkait dengan contoh soal metode Newton-Cotes kaidah Simpson 1/3. Contoh soal pertama yaitu hitung integral dari 0 hingga 1 dengan dari fungsi 1 per 1 plus x dx dengan menggunakan kaidah Simpson 1/3 dengan cara antar titik yaitu H sama dengan 0,125. Oke, pertama di sini dapat kita tuliskan bahwa jumlah abselang karena telah diketahui nilai dari H yaitu 0,125 berdasarkan rumus yaitu H sama dengan B dikurangi A per H. Karena di sini nilai H sudah diketahui maka nilai N dan H bisa bertukar posisi. Karena kita perlu mendapatkan jumlah abselangnya maka dapat dituliskan N sama dengan 1 dikurangi 0 per 0,125 yang mana hasilnya yaitu 8. Dapat diketahui bahwa tabel titik-titik di dalam selang yaitu 0 hingga 1. Di sini kita dapat tuliskan, kita buat tabel yaitu karena jumlah abselangnya 8 maka R-nya mulai dari 0 hingga 8. Misalnya yaitu karena XR-nya kita mulai dari 0, kita substitusikan ke dalam fungsi yaitu 1 per 1 plus X dengan nilai X sama dengan 0 maka 1 per 1 menghasilkan nilai FR sama dengan 1. Selanjutnya karena H sama dengan 0,125 maka pada R1 dengan X1 yaitu 0,125 kita substitusikan ke dalam fungsi 1 per 1 plus X menjadi 1 per 1 plus 0,125 yang menghasilkan nilai yaitu untuk F1 nya 0,88889. Lalu pada R2 karena pada H sama dengan 0,125 kita jumlahkan saja dengan nilai X1 maka X2 nya yaitu 0,250. Kita substitusikan kembali ke dalam fungsi menjadi yaitu 1 per 1 plus 0,25 menghasilkan nilai 0,8. Lalu untuk R3 dengan XR yaitu 0,375 kita substitusikan ke dalam fungsi 1 per 1 plus X menghasilkan 0,72727. Lalu untuk R4
kita masukkan, ketemu nilai XR-nya, X4-nya yaitu 0,5. Kita substitusikan ke dalam fungsi yaitu 1/1 plus X menjadi 1/1 plus 0,5, menghasilkan nilai yaitu 0,66667. Lalu untuk R5, X5 yaitu 0,625, kita masukkan ke dalam fungsi 1/1 plus 0,625, menghasilkan F5 yaitu 0,61538. Lalu pada R6 kita dapatkan X6 yaitu 0,75, kita masukkan ke dalam fungsi yaitu 1/1 plus 0,75, menghasilkan F6 yaitu 0,57143. Lalu untuk R7 kita masukkan ke dalam X7, nilai X7 yaitu menambahkan karena hanya 0,125 menjadi 0,75, kita tambahkan dengan 0,125 dihasilkan 0,875. Lalu kita substitusikan ke dalam fungsi 1/1 plus 0,875, menghasilkan F7 yaitu 0,53333. Lalu pada F8 0,875 kita jumlahkan dengan hanya yaitu 0,125, menghasilkan nilai 1. Lalu F8 kita masukkan ke dalam fungsinya X8 1/1 plus 1 jadi 1/2, menghasilkan F8 yaitu 0,5. Next. Setelah terbentuk tabelnya, maka kita bisa melanjutkan dengan kaidah Simpson 1/3, yaitu integral 0 hingga 1 1/1 plus X dx dapat dibentuk menjadi H/3 buka kurung F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 ditambah 4F5 ditambah 2F6 ditambah 4F7 ditambah F8. Ini sampai F8 menyesuaikan hasil dari N-nya ya teman-teman. Jadi hanya tadi didapatkan 0,125, sehingga kita substitusikan 0,125 per 3, kita masukkan F0 yaitu sama dengan 1, lalu F4 F1 4 dikali 0,8889 ditambah 2 kali 0,8 ditambah 4 kali 0,72727 ditambah 2 kali F4 dengan nilai F4 nya yaitu 0,6667 ditambah 4 kali F5 dengan nilai F5 yaitu 0,61538 ditambah 2 F6 dengan nilai F6 yaitu 0,57143 ditambah 4 kali F7 dengan nilai F7 nya yaitu 0,53333 ditambah F8 yaitu 0,5. Di sini langsung kami tuliskan yaitu didapatkan hasil 16,63568, sehingga ketika kita operasikan hasilnya yaitu 0,69315. Lalu integral sejatinya yaitu integral dari 0 hingga 1 fungsi 1/1 plus X dx sama dengan hasil dari integralnya yaitu ln 1 plus X dengan batas atas X sama dengan 1 dan batas bawah X sama dengan 0. Sama dengan ln 1 plus X kita substitusikan terlebih dahulu batas atasnya yaitu X sama dengan 1, kita dapatkan ln 2. Dikurangi, kita substitusikan batas bawahnya X sama dengan 0, didapatkan ln 1. Ln 2 dikurangi ln 1 menghasilkan 0,69314718. Dari hasil ini dapat kita ketahui bahwa hasilnya kurang lebih sama. Karena pertanyaan soal nomor 1 tidak menghitung galat, maka bisa berhenti sampai di hasil seperti ini. Untuk contoh soal yang nomor 2, dapatkan pendekatan dari integral 0 hingga 1 4x dikurangi x kuadrat dx dengan menggunakan kaidah Simpson 1/3 dengan 2 segmen, kemudian hitung kesalahan perhitungan dari pendekatan tersebut. Yang pertama, seperti sebelumnya karena telah diketahui n-nya dengan 2 segmen tadi, maka kita mencari jumlah abselangnya dulu, yaitu h sama dengan 1 dikurangi 0 per 2. Hasilnya yaitu 1/2 sama dengan 0,5. Dengan tabel titik-titik di dalam selang yaitu 0 hingga 1. Kita mulai dari R0, kita masukkan X0 ke dalam fungsi 4 kali 0 dikurangi 0 kuadrat menghasilkan F0 nya yaitu 0. Berikutnya pada R1 karena hanya sama dengan 0,5 maka X1 nya adalah 0,5. Kita substitusikan ke dalam fungsi 4 kali 0,5 dikurangi 0,5 pangkat 2 menghasilkan F1 yaitu 1,75. Lalu untuk R2 karena hanya 0,5 maka X2 nya yaitu 1 didapatkan dari 0,5 ditambah 0,5. Lalu kita mencari nilai F2 yaitu dengan mensubstitusikan X2 yang bernilai 1
ke dalam fungsi, yaitu 4 kali 1 dikurangi 1 kuadrat, menghasilkan F2 nya yaitu 3. Next. Berikutnya dapat kita selesaikan dengan kaidah Simpson 1/3. Integral 0 hingga 1 4x dikurangi x kuadrat dx dapat dibentuk menjadi h/3 buka kurung f0 ditambah 4f1 ditambah f2, di mana tadi nilai h-nya yaitu 0,5/3. F0 nya sudah dapat kita temukan tadi di dalam tabel, yaitu 0 ditambah 4 kali f1, nilai f1 nya yaitu 1,75 ditambah f2 yaitu 3, didapatkan hasil yaitu 1,6666667. Berikutnya kita mencari integral sejatinya, yaitu integral 0 hingga 1 dari fungsi 4x dikurangi x kuadrat dx sama dengan hasil integralnya yaitu 2x kuadrat dikurangi x pangkat 3/3 dengan batas atas x sama dengan 1 dan batas bawah x sama dengan 0. Sama dengan kita substitusikan nilai batas atasnya terlebih dahulu, yaitu x sama dengan 1 didapatkan 2 dikurangi 1/3 tutup kurung dikurangi, kita substitusikan batas bawahnya yaitu x sama dengan 0 didapatkan hasil yaitu 0. Maka 2 dikurangi 1/3 dikurangi 0 hasilnya yaitu 1,6666667. Galatnya, berikutnya kita menghitung galatnya yaitu dari integral sejati dikurangi dari integral hasil numeriknya bisa dapatkan yaitu 1,6666667 dikurangi 1,6666667 yaitu sama dengan 0 atau bisa dikatakan tidak ada error. Berikutnya. Baik, selanjutnya adalah latihan soal. Kami ada 2 butir soal di mana teman-teman bisa menghitung di rumah, kemudian nanti pada hari Senin akan kami presentasikan seperti itu. Next. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.